Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan SPD, Unit Kerja SMK Negeri Batu Jaya, Kabupaten Karawang, dengan PP Bapak Agus Suryadi SPD. Saya Sigit Prasojo, SPD, Unit Kerja SDN Kutaraja 1 dengan PP Bapak Ahmad Firmansyah, SSN. Saya Rita Rubianti Syam, Unit Kerja SDN Mulyasari 3 Ciampel dengan PP Bapak Ahmad Firmansyah, SPD. Kami merupakan CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Karawang dengan kelas nomor urut 27 dengan fasilitator Bapak Parit Pamungkas, SSN. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 terkait supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sigit. Waalaikumsalam, Pak Agus. Selamat pagi, Pak Sigit. Selamat pagi juga, Pak Agus. Alhamdulillah, Pak. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Bapak hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak. Saya sangat ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Bapak? Terima kasih sekali Pak Agus. Saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present saya, Pak, yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Gitu. Oh iya, iya Pak Sigit. Selanjutnya Pak Sigit, bagian mana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi kita kali ini? Baik, bagus. Nih, saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Oh, seperti itu. Baik, Pak Sigit. Bagaimana, Pak, selanjutnya ya, menurut Bapak, sejauh mana tingkat kemampuan yang sudah Bapak miliki saat ini? Ya, baik Pak. Mungkin tingkat kemampuan yang sudah saya miliki saat ini adalah mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif, Pak, yang sangat berguna dalam proses coaching nantinya. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin lebih baik membimbing dalam permasalahan coaching yang saya hadapi, Pak. Saya berharap ya, observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Seperti itu mungkin, Pak. Oh, baik Pak Sigit, sangat menarik sekali dan sangat bagus sekali tujuannya ya Pak ya. Selanjutnya, kira-kira Pak Sigit, apa indikator dari ketercapaian pengembangan mengajukan pertanyaan yang berbobot tersebut? Ya, baik Pak, indikator yang ingin saya capai adalah saya ingin akhirnya coach ini bisa menemukan masalah yang dia punya, Pak. Jadi dengan solusi dan ide-ide yang baik yang muncul dari dirinya sendiri, Pak, seperti itu. Oh, begitu ya Pak Sigit. Iya, Pak. Baik Pak Sigit, selanjutnya apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Ya, observasi yang nanti dilakukan, mudah-mudahan harapannya Pak, observasi ini memberikan umpan baik yang membangun untuk membantu perkembangan diri saya, Pak. Ya, khususnya dalam kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Mungkin itu Pak harapan saya. Oh, baik Pak Sigit, luar biasa sekali. Mungkin terakhir Pak Sigit. Iya Pak. Saya sudah mencatat bahwa Pak Sigit ini ingin mengembangkan kompetensi
terkait bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, Iya, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, betul sekali hingga Pak. mampu hingga mampu menggali potensi diri coach itu sendiri. Betul Apakah sekali. betul Pak Sigit seperti itu? Betul Pak, betul sekali. Itu yang saya harapkan Pak. Baik Pak Sigit, eh, untuk kegiatan pra-supervisi kali ini sudah cukup ya Pak. Ya, Silahkan Bapak untuk melakukan coaching dengan Ibu Rita. terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak Sigit. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Rita, selamat pagi. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah, baik Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Pak, saya boleh minta waktunya sebentar? Ada yang Mang- ingin saya diskusikan bersama Bapak. Oh iya, mangga Ibu, boleh sekali, silakan. Mau cerita apa nih Bu? Gini Pak, saya ada sedikit masalah di kelas Ya, mengenai dua murid saya yang hiperaktif Pak. Kadang-kadang ketika pembelajaran itu mereka sering mengganggu teman-temannya gitu ya, atau mengganggu pembelajaran itu Pak. oh gitu Bu. Ya pasti Bu, kalau saya jadi Ibu juga pasti akan merasa terganggu tuh Bu. Oh ya kira-kira eh, apa yang ingin Ibu Rita capai nih di kelas Ibu? Nah, Pak, saya ingin punya kelas yang bebas dari gangguan ya, supaya pembelajaran juga lebih kondusif, lebih nyaman, lebih menyenangkan gitu, Pak. Iya, saya sepakat nih Bu sama Ibu pasti dengan kelas yang kondusif, pembelajaran pun jadi efektif ya Bu ya. Iya, Ya. Nah Bu, Pak. kira-kira kalau dilevelkan dari skala 1 sampai 10 nih Bu, kalau 1 itu tidak ideal, kalau 10 itu sangat ideal. Kira-kira di kelas Ibu saat ini posisinya berada di level berapa ya Bu? Kalau menurut penilaian saya nih, karena ini masih kelas rendah ya Pak, saya Ya, masih berada di level 6 Pak. Saya masih belum bisa membuat suasana belajar kondusif gitu. Artinya saya masih harus ekstra gitu ya untuk memfokuskan anak belajar karena kan ini masa transisi Pak ya. Saya megang kelas 1 gitu. Jadi transisi antara PAUD ke SD gitu. Jadi masih banyak porsi bermainnya Pak gitu. iya. Jadi menurut Ibu masih di level 6 ya Bu ya? Iya Nah Pak. kira-kira kalau ditingkatkan mau ditingkatkan ke level berapa tuh Bu? Ya minimal saya naik ke level 8 gitu Pak. Sedikit demi 8 ya? sedikit gitu ya. Iya. Iya bagus sekali sih Bu. Nah kalau menurut Ibu nih, kelas yang menyenangkan itu seperti apa sih Bu? Nah, menurut saya kelas yang menyenangkan itu yang tertib tadi Pak, yang kondusif, yang anak-anaknya itu bisa saling menghargai gitu ketika itu ya, ketika belajar itu tidak saling mengganggu temannya gitu. Juga bisa fokus ketika misalnya saya sedang memberikan pengarahan gitu Pak. Iya, jadi kelas yang kondusif ya Bu, terus fokus terhadap pembelajaran yang Ibu arahkan, seperti itu ya Bu ya. Iya Nah Pak. kira-kira kalau menurut Ibu, bagaimana sih Bu membuat kelas yang seperti itu Bu? Nah, saya sekarang mencoba ya Pak, saya merubah strategi pembelajaran mungkin Pak. Saya juga di awal selalu mengingatkan kesepakatan kelas dulu ke anak-anak gitu. Saya coba mengubah strategi pembelajaran. Juga saya coba sekarang nih lagi belajar menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Saya coba kelompokkan anak-anak itu, mungkin yang hiperaktif itu saya pisah dulu gitu duduknya, Pak, gitu ya. Supaya kalau berdua kan di kelompokan yang sama itu malah saling mengganggu gitu. Jadi saya coba pisahkan dulu mereka gitu, yang sama-sama hiperaktif itu gitu, Pak. Itu Iya, yang sudah saya lakukan. ya luar biasa sekali Bu ya.
Jadi tadi Ibu merubah strategi pembelajaran. Yang Iya, pertama Pak. dengan mengelompokkan ya Bu ya, mengelompokkan, kemudian kedua dengan akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya, Nah, Pak. ada lagi yang lain mungkin Bu? Apalagi apa ya? Sepertinya saya baru bisa sampai di situ, Pak. Ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi, pengelompokan ya Bu ya, Iya. membuat keyakinan kelas mungkin Bu ya? Iya, sudah Pak. Tadi Iya, sudah saya ini di awal gitu. Supaya iya, mungkin kalau karena ini masih kelas 1 ya, mungkin sayanya harus lebih sering mengingatkan, keyakinan kelasnya nggak hanya di awal pelajaran mungkin ya Pak ya. Jadi saya iya, ingatkan di setiap pembelajaran, di setiap pergantian gitu ya, pergantian pelajaran kan kadang-kadang anak-anak itu kalau sudah, selesai gitu ya pembelajaran, mereka biasanya agak ribut gitu, Pak. Mungkin iya. ketika perubahan jam pelajaran, saya harus mengingatkan lagi gitu keyakinan kelasnya gitu ya, Pak, ya? Betul sekali, Bu. Luar biasa, Bu. Saya juga sepakat dengan Ibu ya. Jadi mengingatkan keyakinan kelas adalah salah satu untuk membuat kelas menjadi kondusif seperti itu ya, Bu ya. Nah, kira-kira Ibu kapan akan melaksanakan strategi-strategi itu, Bu? Ya, saya akan coba melaksanakannya secepatnya, Pak, supaya keadaan kelas saya lebih kondusif gitu ya, lebih fokus dan anak-anak juga belajarnya menyenangkan gitu, tidak terganggu oleh gangguan temennya yang hiperaktif tadi, Pak. Iya, bagus sekali tuh, Bu. Nah, nanti eh, setelah Ibu laksanakan, saya pengen tahu tuh, Bu, hasilnya bagaimana. Nah, nanti mungkin bisa Ibu ceritakan lagi nih, Bu, kepada saya bagaimana strategi yang Ibu lakukan berhasil atau tidaknya ya, Bu ya. Iya, Ya, Pak, baik. ya Nanti nanti saya ceritakan hasil dari apa yang sudah, saya paparkan hari ini ya, Pak. Terima ya, kasih atas ya, waktunya, saya jadi lebih, apa ya, lebih yakinlah untuk iya, melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga harus lebih rajin mengingatkan keyakinan kelas ke anak-anak ya, Pak, ya. iya, Nah, Bu. insyaallah nanti hasilnya akan saya ceritakan lagi ya, Pak. Iya, baik Ibu. Mungkin cukup ya, Bu ya. Eh, Mudah-mudahan strategi yang Ibu lakukan berhasil dan sukses terus buat Ibu. Semangat terus ya, Bu ya. Iya Pak, terima kasih atas waktunya, terima kasih pencerahannya Pak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sigit. Waalaikumsalam Pak Agus. Selamat pagi, Pak Sigit. Pagi Pak. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Bapak menilai performa Bapak dalam kompetensi tersebut? Baik Pak, Alhamdulillah saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu Pak, terutama kompetensi inti dalam coaching Pak. Baik Pak Sigit, apa yang mendasari Bapak merasa seperti itu? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif, Pak, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik, sehingga dapat menggali potensi yang coachi keluarkan, Pak. Yang coachi Oh, miliki maksudnya. luar biasa ya Pak Sigit, Alhamdulillah. Selanjutnya, bolehkah saya berbagi hasil pengamatan Pak Sigit? Boleh sekali, Pak. Boleh sekali, Pak. Saya melihat bahwa Bapak telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Bapak terkait hal tersebut? Ya, yang pasti saya senang ya Pak mendengarnya. Senang sekali perasaan saya. Terima kasih atas umpan baliknya, Pak. Namun demikian, Pak Sigit, saya juga melihat beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan.
Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat Pak Sigit melakukan coaching, Bapak masih melakukan gerakan-gerakan yang kurang bermanfaat, sehingga mengganggu fokus Bapak, seperti masih melihat ke kiri dan ke kanan. Juga terkadang saya perhatikan Bapak masih terlihat menunduk terlalu bawah gitu. Nah, bagaimana pandangan Bapak terkait hal tersebut? Iya, betul sekali, Pak. Jadi memang betul tadi pandangan saya sedikit menunduk ke bawah, kemudian sedikit melirik ke kiri ke kanan ya, Pak. Saya sadar itu, saya mengerti, dan saya akan berusaha untuk meningkatkan lagi kompetensi presence saya, Pak, kehadiran penuh gitu. Oh, baik Pak Sigit. Nah, dari diskusi kita kali ini, apa langkah konkret yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan performa Bapak pada area tersebut tadi? Saya kedepannya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif, Pak, dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan lebih efektif agar coaching berjalan dengan lebih baik lagi, Pak. Seperti itu. Oh, baik Pak Sigit, luar biasa. Itu adalah langkah yang sangat baik menurut saya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademi. Terakhir Pak Sigit, apa yang Bapak peroleh dari proses diskusi kita kali ini? Ya, dari hasil diskusi ini saya merasa lebih memahami, Pak, area di mana saya harus berkembang, dan saya berterima kasih sekali ke Bapak atas bimbingannya dan umpan balik yang telah Bapak berikan. Baik Pak Sigit, sama-sama. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi kita masing-masing. Amin, amin, Pak, mudah-mudahan ya. Ya, dan mudah-mudahan ujungnya berdampak pada pemenuhan kebutuhan belajar siswa. Amin, amin, Pak. Baik Pak Sigit, saya rasa sudah cukup diskusi kita terkait pasca observasi kali ini. Saya persilahkan Pak Sigit melakukan perbaikan di sesi coaching selanjutnya. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi konseptual dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Silahkan like, komen. Share. Dan subscribe. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.